kalau melihat esensinya dari apa yang Ibu jelaskan, kurikulum merdeka, perkembangan anak dari 3 hal aspek itu benar-benar dikembangkan ya, secara baik gitu ya. Dikembangkan dan kami sudah lihat hasil anak, karena kami sudah 1 tahun ya Pak, sudah 1 tahun. Mereka tuh senang, bahagia. Ujung-ujungnya kan semua pembelajaran itu kan harus bahagia. Jangan sampai anak itu tertekan, dipaksa. Jadi sebagai sekolah penggerak, kami sudah harus peduli dan harus sangat peduli dengan bakat, minat, cita-cita anak. Sesuai dengan filsafah Ki Hajar Dewantara, jangan jadikan anak ini jadi perenang karena dia takut air. Jangan suruh dia manjat kelapa kalau dia takut ketinggian, kan begitu. Jadi prinsip itulah yang harus kami terapkan dalam proses pembelajaran, gitu Pak. Itu kan memang program kurikulum apapun itu kan memang tujuannya ke siswa, Bu, ya. Jadi yang Ibu ceritakan, saat 1 tahun ini siswa mengalami kurikulum merdeka ini, mereka senang gitu ya. Iya, senang. Dan pernah anak diambil oleh pelatih ahli itu, diwawancarai tanpa saya tahu. Jadi anak itu katakan, kami senang, kami bahagia. Belajar tidak melulu belajar aja, karena waktu SMP dulu kami melulu belajar aja. Sekarang kami praktek, diajari sesuai dengan bakat minat anak ini dalam profil pelajar Pancasila. Iya, kalau dia itu memang senang dengan berwirausaha, maka dalam proyek itu kewirausahaan kita kembangkan, Pak. Artinya proyek itu memperhatikan juga minat siswa, atau memang proyek itu asalnya dari siswa? Proyek itu asalnya dari pemerintah. Bukan, maksudnya kalau membuat sesuatu di pembelajaran sekolah, misalnya saya suka saya suka membuat komik gitu. Lalu di pelajaran biologi gitu, misalnya biologi, saya mau gambar alur pencernaan itu pakai komik gitu, apakah seperti itu atau gimana? Boleh, Pak, boleh. Itu dia. Jangankan dalam proyek, dalam proses pembelajaran pun sudah kita buat sesuai bakat minat anak. Misalkan pelajaran geografi, mereka belajar tentang hutan. Terus kita kan sebelumnya sudah suruh anak berliterasi oleh gurunya. Literasi tentang ini. Mana anak berliterasi di rumah. Baru pada saat masuk pembelajaran diawali dengan pembukaan, beri persepsi, kemudian langsung kita arahkan ke anak itu tentang hutan itu. Siapa yang sudah berliterasi? Anak-anak itu sudah berliterasi, sebut begini-gini. Sekarang gambarkan dalam kelompok ini tentang hutan. Ini contoh, Pak. Contoh. Jadi dalam kelompok ini ada anak yang dia suka melukis, maka dia gambarkan gambar hutan itu ya dalam bentuk gambar. Ada anak ini dalam kelompok dia suka bernyanyi, Pak. Ditulislah ayat-ayat. Dia tulis alat-alat nyanyi tentang hutan itu. Ada yang suka baca puisi. Jadi macam-macam kita tampung. Jadi nanti dalam kelompok, tiba waktunya kelompok ini, silakan nak persentasekan ke depan. Anak yang pandai menyanyi dia bernyanyi. Naik ke puncak gunung katanya. Tinggi sudah sebutlah hutan-hutan apa, kayu apa, itulah disebut dengan hutan. Ada anak saya hanya bisa gambarkan dalam bentuk PowerPoint. Dia tayangkan PowerPoint-nya. Ada yang bisa baca puisi, dia rekamlah puisinya dalam bentuk hutan. Atau yang suka menulis dideskripsikan hutan itu. Begitulah dia, Pak. Sebenarnya untuk IKM ini yang harus nanti dilakukan. Artinya kalau misalnya kalau pelajaran tadi Ibu sebut geografi, apakah dengan kemudian tadi contoh hutan, apakah nanti juga masih ada, kan kalau dulu saya ada ulangannya, Bu, ulangan harian, ulangan umum, atau itu sudah bisa diambil nilai dari apa yang dikerjakan siswa? Iya, kalau kita bicara soal penilaian, asesmen istilahnya sekarang, di IKM ini juga kami sebagai sekolah penggerak tetap lakukan. Cuman sekali lagi, gurunya lah yang melihat apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai
dengan anak menyampaikan itu tadi apa arti hutan dia buat dalam bentuk ini. Ya kalau belum tetap dilakukan. Boleh dilakukan setelah selesai mereka belajar atau guru selesai materinya, lakukan formatif. Itulah yang disebut dengan mengukur batas ketercapaian pembelajaran hari itu. Nah, boleh juga awal sebelum mulai lakukan penilaian sejauh mana sudah anak-anak ini tahu. Iya. Terus kalau ada juga, kalau kita dulu kan disebut dengan ujian sumatif ya Pak ya, ujian semester. Yang nulis soal itu ya. Iya, nulis soal itu. Boleh juga kalau memang gurunya itulah disebut sudah merdeka mengajar itu. Gurunya merdeka. Kalau dia katakan anak ini lulus, dia kan dia yang mengajar, dia mendampingi, dia memberi nilai. Udah lulus sudah gitu. Tapi sebagai dokumen, nah ya, kadang kan sebagai dokumen harus ada. Sebagai dokumen, ya tetap harus ada. Merdeka bukan berarti gurunya suka-suka Bu ya. Oh, sudahlah, saya sukanya begini, dibuat begini. Saya nggak mau menilai. Loh kan sekolah merdeka, jadi saya nggak buat penilaian, bukan gitu juga Bu ya? Enggak, penilaian tetap. Tugas sebagai guru salah satunya adalah menilai. Karena menilai itulah melihat ketercapaian apa yang dia lakukan di kelas itu. Kadang membedakan antara merdeka dan suka-suka itu kadang susah juga Bu ya. Merdeka dengan suka-suka, ya betul Pak. Nanti loh kok kamu ngajarnya gitu, ya kan sekolah merdeka, padahal itu berbeda dengan menyimpang dari prinsip pendidikan. Karena merdeka dia begitu, ya, tapi jangan sampai begitu ya. Ya, tapi kalau merdeka itu kan tetap punya arahan. Iya, merdeka punya arahan. Ya, seperti filsafat Ki Hajar Dewantara juga yang mengatakan bahwa diberi kebebasan sebebas-bebasnya, tapi harus diperketat disiplin. Nah, itu dia. Boleh merdeka, tapi perketat disiplin. Jadi di sekolah saya katakan begitu kepada guru-guru dan anak-anak. Kalian merdeka, tapi disiplin harus diperketat. Di saat disiplin tidak diperketat, tidak diperkuat, ya merdeka itu bisa ngawur ngonong ini entah kemana-mana. Bisa jadi suka-suka itu tadi Bu ya. Iya, jadinya suka-suka, nggak merdeka. Tapi ini sejauh mana Ibu melihat penerapan sekolah merdeka ini di sekolah? Jadi apa yang kemudian menjadi berbeda di antara para guru sendiri dan juga di siswa? Ya, itu tadi Pak, kalau di sekolah saya lah saya katakan, tapi nanti sepertinya harapan daripada pemerintah termasuk Mas Nadiem itu yaitu supaya guru itu betul-betul siap menghadapi setiap ada perubahan. Anak-anak pun begitu. Kadang-kadang kan kalau disebut ada perubahan langsung animonya seperti apa? Ini lagi, itu lagi gitu. Jadi sifat yang seperti itu pertama yang kita tanamkan. Jadi kalau di sekolah saya, sejak kami sekolah penggerak ini tidak ada mengatakan capek, itu lagi, ini lagi, nggak ada. Justru mereka menunggu instruksi dari saya. Jadi kadang udah pulang sekolah, Bapak Ibu kita kumpul sebentar. Dan sebagai sekolah penggerak memang harus sering bertemu kepala sekolah dengan guru. Membicarakan apa saja perkembangan sekolah hari ini. Membicarakan informasi apa yang kita dapatkan hari ini. Jadi kami punya WA group. Kadang karena guru ngajar sudah sampai jam 3, terus sudah waktu juga singkat gitu. Jadi kami punya grup. Disitulah kami kadang sharing Pak. Saya kirim ke WA, baru saya katakan ya, Bapak Ibu tolong dipelajari. Minggu depan kita duduk bersama. Begitu. Misalkan satu aturan atau satu konsep atau satu inspirasi sekalipun. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, begitu. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Itu untuk guru-guru. Jadi SDM-nya kalau saya lihat, kalau di sekolah kami siap setia setiap saat ini Pak. Nah, kalau guru-guru, kalau anak-anak dia makin senang. Makin senang, kemudian makin nampak bakat minat anak itu. Iya. Jadi kalau dia itu suka nyanyi, ya itu tadi nampak dalam pembelajaran. Tugas-tugas bisa dikerjakan dengan cara menyanyi itu Bu ya. Kalau tugas boleh seperti apalagi dalam proses sebenarnya Pak, dalam proses. Jadi kalau dia tidak terbebani, kita berikan tugas itu sesuai dengan karakteristik dia,
maka itu akan selesai dengan baik. Tapi kalau kita beri walaupun mudah, kalau pertama kali dia sudah katakan berat, pasti akan susah untuk menyelesaikannya. Ya. Jadi itulah dengan anak-anak ini pun dilihat ya semakin dewasa, senanglah melihatnya Pak kalau sekarang. Kalau dulu suruh anak-anak ini, aku nggak tahu begitu. Kalau sekarang kan karena sesuai dengan dia. Terus mereka senang datang ke sekolah atau malah kadang-kadang sudah saatnya pulang belum pulang. Kalau di sekolah kami Pak memang sudah jam 5 pun siswa masih di situ Pak. Apa aktivitas biasanya Bu kalau mereka kadang diskusi, itu tadi diskusi menyelesaikan tugas mungkin karena ada proyek, menyelesaikan tugas proyek. Kadang dia latihan buat proyek itu. Kadang-kadang saya bilang, pulang nak, belum Bu, kami belum selesai ini. Gitu. Tapi mereka kan dengan tidak terbebani kan Bu, walaupun sampai sore misalnya tadi belum selesai kerjaannya, tapi dengan situasi gembira atau seperti apa kalau Ibu lihat? Mereka senang Pak, kita yang jadi beban Pak, karena kita mau pulang, anak masih di sekolah. Anaknya belum pulang-pulang ya? Iya, kadang bilang, Ibu udah jam 5 loh mau pulang. Gak apa-apa Bu, sedikit lagi nih belum selesai gitu. Itu Pak. Gitu. Jadi senang ya anak-anak ya apa? Orang kan sebut sekolahku rumahku gitu ya. Iya, begitu yang terjadi. Merasa at home di sekolah. Jadi kadang-kadang saya punya operator itu Pak, kan kalau sudah sore anak-anak habis kan matikan internet itu, nanti dapat orang kan gitu kan. Kadang-kadang Bapak itu udah pulang duluan. Pak, internet belum dimatikan nih Pak. Nggak apa-apa Bu, nanti saya balik lagi katanya. Habis nanti anak ini jam 7, setengah 7 baru pulang ini semua ini katanya. Oke. Kalau SMA kita bicara jenjang pendidikan dasar dan menengah ini kan tahap terakhir gitu ya. Iya. Di mana anak-anak kan bisa jadi mereka lanjut ke perguruan tinggi atau sekolah yang mereka sukai atau kemudian bekerja gitu kan Bu ya. Iya, Pak. Bagaimana sekolah sendiri menyiapkan anak-anak supaya saat mereka lulus nanti apa yang mereka inginkan itu bisa gitu, saat mau berdagang ya misalnya wirausaha itu bisa, universitas bisa, dan itu bagaimana Bu? Iya, kalau untuk mengantar mereka ke perguruan tinggi, untuk anak sekolah penggerak ini kan belum Pak, mereka masih kelas 11 ini ya. Tapi saya bersyukur juga karena kami sebelum, makanya saya katakan tadi, sebelum menjadi sekolah penggerak pun kita sudah buat ke sana. Karena apa? Karena kita tahu juga bagaimana latar belakang anak. Makanya sebelum anak masuk ke SMA Santo ini, sebelum dia duduk, kita lakukan tes. Jadi tes di sana itu kemana cita-cita dia nampak gitu Pak. Kemudian kita panggil orang tua juga, kita kasih survei orang tuanya ini apa pekerjaannya. Nah biasanya kan kalau pekerjaannya sudah toko, sarjana pun nanti anaknya lari-larinya ke toko juga kan gitu kan Pak. Nah itu salah satu yang kami lakukan. Jadi dalam proses pembelajaran untuk mendukung anak yang masuk ke perguruan tinggi, kami lakukan psikotes tadi, melihat jurusan apa yang dia mau. Jadi kita penuhi semampu kita dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian kalau dia itu mau kuliah, ya kita berikan pendampingan Pak. Pendampingan. Jadi mulai dari kelas 10 itu yang kelas 3 tahun lalu ya Pak ya. Dan sekarang pun ini beberapa kami pakai juga. Kami bagi angket itu, kalau sekolah penggerak sekarang, anak itu dikelaskan dalam proses pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajarnya. Oh, kayak belajar kinestetik. Kinestetik. Jadi dikelompokkan. Sudah dikelompokkan berarti gaya belajarnya kan sudah sama. Nah, dari sana juga bisa kita lihat bakat dia apa, cita-cita dia apa. Nah, pendampingan selanjutnya bagi yang cita-citanya ini kita sudah dapat, kami bekerja sama dengan dunia usaha dan industri. Kadang juga kami bekerja sama dengan cita-cita anak ini. Kalau dia mau jadi polisi, kami panggil polisi, cerita tentang profesi polisi itu seperti apa di depan anak-anak yang mau jadi polisi gitu, supaya mereka dapat gambaran secara jelas tentang profesi itu Terus selain kita juga berdampingan dengan itu, kita juga
memberikan pelajaran tambahan, mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi. Karena kalau perguruan tinggi ada tes-tes yang harus diikuti, Bu ya? Iya, Pak. Iya, jadi bagaimana kalau dia misalkan mau teknik apa ya, Bapak Ibu guru juga berusaha. Kadang kita bekerja sama dengan lembaga. Nah, seperti GO gitu, kalau udah kelas 12 anak. Ya kita kerjasama supaya anak ini bisa di tempat dia lah, begitu kan. Kalau untuk anak yang mau buka usaha, bekerja gitu, ya melalui kegiatan di sekolah itu, seperti sekarang Pak, project. Anak sudah bisa bikin cuci tangan, cuci piring. Sabun nih. Nah, sabun cuci piring, tapi pakai kulit nenas, Pak. Kulit nenas itu sebagai salah satu bahan yang digunakan. Iya, salah satu bahan. Kalau sunlight itu kan jeruk nipis. Jadi kita pakai nenas. Nah, jadi kemarin sudah berhasil proyeknya. Pas orang tua murid datang ke sekolah ngambil rapor tengah semester saat itu, anak-anak tuh jualan, Mbak. Nah, di situ kan sudah dikembangkan bakat minat dia untuk menjadi marketing, menjual. Hasil jualan mereka itu udah dikemas, cara mengemasnya seperti apa. Jadi ada guru pembina yang mendampingi. Baru dia tawarkan 10.000, habis Pak. Habis satu, banyaklah saat itu. Jadi orang tua juga senang juga membeli hasil karya mereka sendiri ya. Senang Pak. Waktu ngambil rapor kemarin aja, orang tua tuh nanya, kenapa Bu nggak ada lagi sabun cuci tangan, ya cuci piringnya? Nanti Bu, tahun depan akan dikemas lagi dengan lebih bagus lagi, begitu. Kan misalnya pengemasan itu juga bisa kerjasama dengan misalnya anak-anak yang suka desain, iya, gitu ya? Di situ Pak. Okay. Jadi anak yang suka desain, dia buat ini misalkan botolnya kan Pak, dia kemas di sini. Terus anak yang suka koleksi-koleksi apa, dia punya botol-botol seperti apa gitu. Yang suka untuk menjual, dia jual. Iya, karena di lingkungan sekolah sih Pak. Iya, apa namanya? Kalau di usaha yang beneran itu kan ada memang bagian produksi, terus ada juga bagian marketingnya. Jadi belajar itu sesuai dengan minat bakat anak juga itu. Iya, itulah proses yang mulai kami latih gitu. Ada yang juga tata rias. Tata rias. Ya, apalagi sekarang kan semuanya ada anak mulai dari bagaimana buat rambut bagus, itu kami latih juga. Walaupun SDM-nya ya guru yang juga berbakat dan berminat ke sana. Itu yang mendampingi. Sekarang kan anak-anak yang kan suka konten kreator kan Bu ya. Anak-anak yang tampil di YouTube-nya, mungkin kalau punya YouTube itu kan kadang harus merias diri supaya tampil lebih menarik juga. Iya, TikTok gitu Pak. Dengan tampil. Ini anak-anak sekarang. Jadi nggak perlu lagi dia ke salon kan, dia bisa urus sendiri. Kalau setiap hari ke salon mahal juga kan Bu. Iya Pak, iya Pak. Oke Bu. Banyak hal menarik yang Ibu ceritakan tentang sekolah penggerak, juga terlihat tadi anak-anak gembira gitu ya. Apakah ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan ke anak-anak yang sekolah di situ untuk lulusan, atau untuk anak-anak yang lulusan SMP yang mau menyekolahkan ke SMA Santo Tarsius, Bu? Oh gitu ya Pak ya. Pesan ya Pak ya. Iya. Ya, pesan saya untuk alumni, Ibu berpesan supaya nilai-nilai baik, pembentukan karakter yang sudah sekolah berikan, yang sudah 3 tahun kalian rasakan bagaimana prosesnya yang baik, tetap ditingkatkan. Ya, dan sekali lagi untuk anak-anak alumni selalu bersyukur dan berterima kasih. Itu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Rina atas kedatangannya hari ini. Itu untuk alumni Pak. Untuk alumni, masih untuk alumni. Tadi hanya untuk ini ya, untuk anak-anak juga ya. Untuk alumni. Untuk anak-anak Ibu yang sekarang dalam proses pembelajaran di SMA Santo, tetap mengikuti perubahan. Karena kalau tidak mengikuti perubahan, maka kita akan tidak sukses, begitu. Jadi itu pesan saya untuk anak-anak Ibu yang sedang dalam proses pembelajaran di SMA Santo. Terus untuk yang calon yang sekarang tanggal 11 nanti mereka sudah masuk, ya saya berterima kasih memilih SMA Santo sebagai tempat
belajar tumbuh kembangnya, supaya anak-anak ibu yang baru masuk ini juga merasakan bagaimana proses di SMA Santo itu menjadi anak-anak yang berkarakter. Terima kasih itu, Pak. Oke, terima kasih. Salah satu hal juga yang disebut Bu Rena tadi adalah kemampuan adaptif, Bu, ya. Kemampuan adaptif untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan saya kira memang menyesuaikan diri dengan perubahan itu menjadi salah satu hal yang memang harus kita miliki, gitu ya. Dulu ada seorang filsafat Yunani, Heraklitos, mengatakan tidak ada yang abadi di dunia ini hanya satu, yaitu perubahan. Dan sekarang perubahan itu berjalan dengan cepat. Dan kita sebagai generasi muda harus selalu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan supaya tidak tertinggal. Sekolah penggerak ini suatu hal yang kemudian sangat baik sekali diterapkan, karena sekali lagi kalau kita bicara kehidupan, salah satu ciri yang mencirikan seorang itu hidup adalah bergerak. Jadi sekolah penggerak akan selalu menggerakkan para siswanya, menggerakkan kehidupan supaya anak-anak juga berkembang secara holistik. Terima kasih Bu Rena atas kehadirannya, dan kita akhiri pembicaraan kita hari ini. Bye-bye. Bye-bye.